Usulan Bang Kodari mengenai agar Anies masuk saja menjadi kader PKS, tentu saya yakin sudah pernah dibicarakan di internal PKS dengan Pak Anies Baswedan. Dengan kemudian ada ultimatum di awal agar Anies masuk PKS atau wakilnya dari PKS, dan sekarang terciptalah pasangan aman. Apakah ini artinya Anies sudah menolak untuk masuk menjadi kader PKS sebelumnya atau gimana? Ya saya kira banyak masukan juga daripada tokoh-tokoh. Kalau Anies masuk partai politik, jadi nanti hanya milik satu partai. Tapi kalau dia sekarang berada di luar, dia juga bisa merangkul semua golongan lah. Karena kita nggak ingin juga Mas Anies ini nanti seperti beberapa tokoh ya kan, nanti pindah A, besok pindah B, pindah C ya kan. Jadi kita melihat bahwa opsi mengambil PKS sebagai wakil, saya kira itu opsi yang terbaik ya. Dan kami kan sudah berkomunikasi juga dengan beberapa partai lah ya. Dan nggak mungkin kami ungkapkan juga kenapa kami percaya diri dengan aman, kenapa kami percaya diri kader-kader sudah bekerja memasang spanduk dan baliho aman. Karena kami sudah berkomunikasi. Dan insya Allah positif Pak Anies berlayar bersama PKS dan beberapa partai politik. Nggak mungkin berubah di tengah-tengah jalan nanti? Bisa aja mungkin kan berubah, tetapi kami optimis bahwa kapal ini akan berlayar. Tapi kalau dengan nama aman ini banyak partai mengatakan ini kesannya udah deadlock begitu ya, mengunci. Jadi partai lain juga agak maju mundur nih, mau berkoalisi dengan Anies. Kalau dikatakan mengunci sebagai pemenang wajar-wajar saja. Karena kami memiliki bargaining politik yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa bahwa di pemerintahan itu juga ketua DPRD-nya dari PKS ke depannya. Ini juga akan memudahkan kalau memang ada pimpinan juga dari PKS. Jadi kami melihat bahwa momentum bagaimana PKS kali ini untuk berlayar itu sangat tepat. Dan wajar saja. Karena apa? Tadi kita sudah menang. 2 kali loh pernah menangnya. Ketua DPRD-nya kita. Dulu ada wakilnya kosong, nggak dikasih ke kita juga. Gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Kalau dianggap mengunci, ya itu adalah bagian dari cara kami mengekspresikan bagaimana bahwa PKS itu memang harus berlayar kali ini. Jadi Anies Ida Fauzia, nama kayak yang diberikan oleh... Si Anida. Enggak ya, udah mental nih ya. Ya saya kira ya sah-sah aja lah Bang Kodari bisa sebagai konsultan politik kan pasti nanti kan Bu Ida menghubungi kan. Gas lagi Bang katanya. Oke. Bang Andreas, kalau berbicara mengenai PDIP sendiri, apakah lebih berat ke PKS atau nantinya ada poros baru atau gimana Bang? Karena dengar-dengar ini ada komunikasi dengan PKB yang lebih intens terkait nama Anies Andika Perkasa. Angkasa namanya. Iya, apa ininya apa tuh? Jadi kalau ya persis seperti yang tadi juga teman-teman sampaikan, ya kita lihat di sini kan masih apa ya terjadi ya dinamika yang tentu harus dibicarakan di antara partai-partai karena tadi ada kekuatan elektoral, ada kekuatan partai-partai yang ya terbagi-bagi gitu di dalam ya memberikan dukungan untuk ya figur ini gitu. Dan tentu ada kekuatan lain yang ya membayangi situasi dinamika yang ada ini. Dan ya kita lihat juga ada kecenderungan untuk ya menempel pada kekuatan elektoral ini gitu. Dan itu yang ya tentu dalam tanda petik mengganggu proses yang ada di Pilkada DKI ini. Saya kira di dalam proses ini tentu pembicaraan untuk kerjasama di antara partai politik itu penting. Karena bagaimanapun ya Pak Anies ini kan ya sampai sekarang non partisan lah, meskipun ada upaya untuk mau menggiring Pak Anies ke partai tertentu. Saya kira sampai saat ini paling tidak secara formal Pak Anies itu kita lihat sebagai non partisan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik ini saya kira ya ada di dalam dinamika dan pasti sampai dengan saatnya sebelum 27 Agustus nanti diputuskan. Oke, saya ingin terakhir ke Bang Kodari. Bang Kodari, dari apa yang kita simak dari PKS dan juga PDIP, apakah terbaca nanti di Pilkada Jakarta akan tercipta 2 poros, 1 poros, atau 3 poros mungkin? Saya belum tahu ya akan ada berapa paslon di Jakarta ini. Untuk sementara saya anggap aja masih akan ada 3 paslon berdasarkan proporsi kekuatan politik yang ada di Jakarta. Jadi 1 calon dari Koalisi Indonesia Maju,
Dan buat saya masih taruh nama Ridwan Kamil di situ sebagai nama yang paling visible untuk bertarung secara elektoral maupun secara kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anggap juga bahwa pasangan Anies ini akan jalan, entah PKS bersama dengan Nasdem, entah bersama dengan PKB, ya. Dan paslon yang ketiga akan lahir dari PDI Perjuangan, entah Basuki Cahayapurnama, BTP, atau kemudian Andika Perkasa, dan entah wakilnya nanti dari partai politik yang mana. Tentu saja ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya dua paslon, di mana pasangan yang bisa jalan adalah calon dari Kim dan dari PKS misalnya, dan PDI Perjuangan harus memilih salah satu, atau sebaliknya yang jalan adalah pasangan atau perahu dari Kim dan perahu dari PDI, dan PKS kemudian harus gigit jari gitu. Jadi saya belum tahu. Atau misalnya yang terjadi juga bahwa Kim akhirnya berhadapan dengan paslon, ya, yang pada hari ini terasa dalam tanda kutip mustahil secara ideologis, yaitu PKS bersama dengan PDI Perjuangan. Misalnya Anies Andika, ya, atau Anies Ahok. Nah, itu lebih kejutan lagi. Jadi menurut saya catur politiknya masih sangat berjalan. Dan ini agak sulit dibaca karena biasanya catur itu berhadapan dua pihak saja. Ini caturnya pemainnya itu ada 8, ada 9 ini di Jakarta ini, jadi agak sulit dibaca dan harus menunggu saat-saat terakhir untuk menemukan formula yang paling pas bagi semua partai politik yang berkepentingan di sini. Apakah Cyanida atau angkasa yang akan muncul dalam Pilkada Jakarta, atau aman tetap begitu ya? Kita ucapkan terima kasih banyak. Mas Iqbal, kemudian Bang Kodari, dan juga Bang Andreas sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.